Kisah Qorun yang tenggelam bersama hartanya menjadi salah satu cerita yang tercatat dalam Al-Quran. Qorun merupakan salah satu kerabat Nabi Musa yang bergelimang harta. Di balik kehidupannya yang kaya raya, ternyata tersimpan sifat kikir dan sombong. Sikap buruk itulah yang akhirnya membawa malapetaka hingga Allah memberikan azab yang pedih untuk dirinya. Dikisahkan, Qorun dikenal sebagai salah satu sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Di zaman itu, Qorun dikenal sebagai Munawwir karena memiliki suara paling indah saat membaca kitab Taurat. Karena sangat sibuk beribadah, Qorun tidak begitu peduli dengan masalah duniawi. Alhasil, Qorun dan keluarganya hidup serba kekurangan. Namun meski begitu, Qorun termasuk ulama yang sangat disegani saat itu. Suatu ketika, istri Qorun bernama Ilza tidak terlalu puas dengan kehidupannya. Dia sering mengeluh dan merengek agar Qorun mau lebih berusaha meningkatkan taraf hidup mereka. "Suamiku, sepertinya aku mulai bosan hidup miskin. Kenapa kita harus hidup menderita seperti ini, padahal kau taat beribadah?" rengek Ilza pada Qorun. "Istriku, kenapa kau membandingkan kesenangan duniawi dengan kesenangan batin? Ibadah adalah untuk membuat hati kita tenang, bukan untuk mencari kekayaan," jawab Qorun. "Tapi aku juga ingin sekali-kali makan enak dan punya baju bagus seperti orang lain," rengek Ilza. Qorun tertegun mendengar rengekan istrinya. Dalam hatinya dia berkata, "Maafkan aku istriku, aku tidak tahu kalau kau begitu menderita," sambil termenung. Qorun lantas mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan meminta beliau untuk mendoakannya agar diberi harta benda yang melimpah. Karena sempat dikenal sebagai seorang yang soleh, Nabi Musa pun setuju untuk mendoakannya. Suatu hari datanglah dua orang pria ke rumah Qorun. Mereka mengaku utusan Raja Golan yang membawa hadiah berupa uang emas yang banyak. "Maaf, kenapa saya harus menerima hadiah dari Raja Golan? Saya tidak mengenalnya dan tidak merasa pernah berbuat kebaikan padanya. Jadi maaf, saya tidak bisa menerima pemberiannya," kata Qorun. "Oh, tentu saja Anda sangat berjasa. Bukankah Anda adalah ulama besar yang mengajarkan kebaikan di sini? Lagi pula raja kami juga memberikan hadiah yang sama untuk ulama lainnya kok," bujuk kedua utusan itu. "Ah, tetap saja saya tidak bisa menerima hadiah ini. Pasti ada maksud lain dari pemberian ini," pikir Qorun. "Maaf, saya tidak bisa menerima pemberian rajamu. Sampaikan saja rasa terima kasihku," kata Qorun pasti. Berkali-kali kedua utusan itu datang, namun selalu ditolak oleh Qorun. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang saat Qorun tidak sedang berada di rumah dan menemui Ilza istri Qorun. "Ayolah Nyonya, diterima saja hadiah ini. Nyonya bisa beli apapun yang Nyonya mau," bujuk mereka. "Benar juga," pikir Ilza. "Aku kan sudah lama ingin punya uang banyak." Tapi dia lalu teringat suaminya yang tidak mau menerima hadiah itu. "Ah, tapi saya juga takut nanti suamiku akan marah jika tahu aku menerima hadiah yang ditolaknya," kata Ilza muram. "Nyonya jangan bilang dulu. Berikan saja suami Nyonya masakan yang lezat. Dan Nyonya juga harus berhias supaya suami Nyonya terpesona. Maka suami Nyonya dijamin tidak akan marah," bujuknya. "Oh iya, ada baiknya juga dicoba," pikir Ilza. Maka dia menerima hadiah dari Raja Golan tersebut. Sorenya, saat Qorun baru pulang dari tempat ibadah, dia melihat istrinya telah memakai pakaian bagus dan kelihatan tampak cantik. Bukan itu saja, di meja makan telah terhidang makanan dan minuman yang sangat lezat. "Dari mana kau dapat semua ini?" tanya Qorun heran. "Makanlah dulu, nanti akan kuceritakan," kata Ilza berahasia. Kemudian setelah Qorun selesai makan dan minum, Ilza menceritakan apa yang terjadi. "Apa? Bukannya aku sudah menolak hadiah tak jelas itu? Kenapa kamu malah menerimanya?" tanya Qorun kaget. "Suamiku, bukankah kau juga senang bisa makan enak dan melihat istrimu berdandan?" rayu Ilza. "Tidak ada salahnya kan, punya uang banyak? Toh, kita masih bisa tetap beribadah," lanjut Ilza. Qorun termenung. "Baiklah," katanya. "Tapi jika nanti dia menuntut macam-macam, kita harus mengembalikan uangnya," kata Qorun. Karena terbiasa hidup enak, ibadah Qorun makin lama makin berkurang. Apalagi Ilza selalu melarangnya jika dia berniat untuk mengunjungi Nabi Musa. "Bersama Nabi Musa hidup kita miskin. Lebih baik jauhi saja dia," begitu terus kata Ilza.
Lama-kelamaan Korun tidak pernah lagi beribadah. Kini dia mulai sibuk berniaga. Makin hari hartanya semakin banyak, hingga akhirnya Korun menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun sayang, kini dia menjadi sombong dan pelit. Dia selalu ingin terlihat berkuasa dan gila pujian. Kekayaannya selalu dihitung sampai sedetil-detilnya. Hingga kehilangan 1 dinar pun, dia pasti akan mengetahuinya. Suatu hari, ada salah seorang sahabat lama Korun yang mengingatkan dia untuk membayar zakat atas hartanya yang berlimpah. Terpaksa Korun mendatangi Nabi Musa untuk menanyakan berapa banyak zakat yang harus dibayarnya. Setiap 1000 dinar zakatnya 1 dinar, 1000 kambing zakatnya 1 kambing, 1000 gram emas zakatnya 1 gram emas. Begitu seterusnya, jelas Nabi Musa. Korun mulai menghitung zakatnya, ternyata jumlahnya lumayan besar. Rasa kikirnya muncul. Pikirnya, dia sudah susah payah mencari kekayaan, kenapa harus dibuang percuma? Maka dia mulai berprasangka buruk terhadap Nabi Musa. Menurutnya, peraturan zakat itu hanyalah tipu muslihat Nabi Musa. Korun memang keterlaluan. Bukan saja dia tidak mau membayar zakat hartanya, dia juga menghasut saudagar-saudagar lainnya supaya tidak membayar zakat. Bahkan, dia merencanakan untuk mencelakakan Nabi Musa. Dia membayar seorang wanita penghibur untuk mengaku pernah berbuat tidak baik dengan Nabi Musa. Suatu siang, saat Nabi Musa sedang berdakwah, Korun sengaja bertanya, apa hukumannya jika pria dan wanita yang bukan suami istri tapi melakukan zina? Hukumannya adalah dirajam, jawab Nabi Musa tegas. Apakah itu juga berlaku bagimu, wahai Nabi? Tanya Korun lantang. Tentu, hukumannya juga dirajam, jawab Nabi Musa. Kalau begitu, kami harus merajammu, wahai Nabi. Bukankah kau telah berzina dengan seorang wanita, sedangkan dia bukan istrimu? Kata Korun dengan suara keras. Naudzubillahi min zalik. Aku tidak pernah berbuat sehina itu. Celakalah orang yang menuduh tanpa bukti, kata Nabi Musa. Tentu saja aku punya bukti, jawab Korun dengan tenang. Lalu, dipanggillah si wanita penghibur. Tapi si wanita penghibur yang sudah dibayar Korun tadi. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa, si wanita itu menjadi ciut nyalinya. Sehingga dia malah membeberkan kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Nabi Musa menjadi marah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk. Lalu Allah berfirman bahwa Allah telah memerintahkan bumi untuk taat kepada Nabi Musa. Nabi Musa lalu berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku. Barang siapa yang ingin bersama Korun, tetaplah bersamanya. Siapa yang ingin bersamaku, menjauhlah dari Korun. Semua orang menjauhi Korun, hingga tinggal tersisa 2 orang. Lalu Nabi Musa berkata pada bumi, wahai bumi, telanlah Korun dan pengikutnya. Tiba-tiba bumi di mana Korun dan pengikutnya berpijak bergetar, kemudian membelah dan mulai menelan mereka. Sia-sia saja Korun berteriak minta ampun, dosanya sudah tidak terampuni. Maka dia dan pengikutnya hilang ditelan bumi. Tetapi setelah peristiwa itu, orang-orang mulai berprasangka bahwa Nabi Musa sengaja menghukum Korun supaya bisa menguasai hartanya. Maka sekali lagi Nabi Musa meminta bumi untuk menenggelamkan harta Korun supaya terhindar dari fitnah. Allah mengabulkan doa Nabi Musa dengan menciptakan gempa bumi yang dahsyat, sehingga semua harta Korun terkubur di dalam bumi. Dari kisah Korun inilah asal mula kenapa kita menyebut harta yang terpendam dengan istilah harta karun.